Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah mampir lagi di channel saya. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi dimanapun kalian berada, dan diberikan selalu semangat kerja. By the way guys, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini saya sudah turun visa dari tanggal 3 kemarin. Alhamdulillah saya ada di kontrak keempat dengan bos yang sama guys. Nah pertanyaannya, saya sudah bekerja dengan bos ini lebih kurang 6 tahun lebih ya guys ya. Mau kontrak keempat ini mau menuju ke 8 tahun nantinya. Alhamdulillah tidak kurang suatu apapun, saya mengucapkan syukur. Semoga pekerjaan saya dan pekerjaan kalian juga diberkahi ya guys. Oke. Nah ada pertanyaan kayak gini, Kak udah 6 tahun kerja, berapa uang long service-nya? Aduh, saya kalau misalkan ngebahas masalah uang itu masalah sensitif sekali ya guys. Apalagi kalau kita pamer-pamer uang, kebanyakan di media sosial kita tertipu atau kita merasakan jealous ya guys. Jealous itu apa ya? Cemburu. Kok dia dapat uang service banyak ya, uang long service banyak ya, saya kok kerja lama nggak dapat. Nah itu bagian karena kita belum paham apa itu yang namanya long service payment atau uang long service itu apa sih. Banyak dari kita ini masih kurang paham. Saya mencoba menjelaskan kepada kalian dengan ilmu yang saya masih terbatas guys, tapi nggak apa-apa ya guys ya, namanya kita belajar, yuk sama-sama. Long service atau uang pesangon itu apa sih? Nah, apakah long service itu dihapuskan atau ditiadakan? Enggak guys, long service itu masih ada. Tapi yang namanya uang pesangon berarti diberikannya setelah majikan sudah tidak membutuhkan tenaga kita lagi guys. Pekerja rumah tangga kapan sih mendapatkan long service? Saat majikan kalian sudah tidak membutuhkan tenaga kerja kalian lagi. Nah minimal kalian bekerja dengan beliau 2 tahun guys. 2 tahun kalian bisa mendapatkan long service saat majikan kalian sendiri sudah tidak membutuhkan tenaga kalian. Seperti misalkan mereka sudah tidak mampu untuk membayar gaji kita, nah misalkan bangkrut, nah mereka itu kan sudah tidak bisa membayar gaji kita, nah maka kita berhak mendapatkan long service karena mereka sudah tidak membutuhkan tenaga kerja kita lagi. Nah yang kedua, saat majikan pindah ke luar negeri guys, misalkan majikan kalian pindah ke London atau ke Kanada atau kemana yang tidak membutuhkan lagi tenaga kita untuk menjadi asisten rumah tangganya, nah itu kalian juga akan mendapatkan long service guys. Minimal kalian kerja dengan mereka, mengabdi kepada mereka 2 tahun ya guys. Jadi kalau misalkan kalian 5 tahun, 6 tahun, ya berarti long service kalian ya banyak. Asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku guys. Kalian memenuhi syarat nggak sih untuk mendapatkan long service? Syaratnya apa aja? Syaratnya kalian harus bekerja dengan bos kalian minimal 2 tahun guys. Dan pemberhentian kalian dikarenakan mereka yang sudah tidak membutuhkan tenaga kita, dengan catatan kita tidak memiliki masalah dengan mereka, atau kita tidak memiliki kasus dengan mereka, atau kita memiliki kasus di luar misalkan dengan pemerintah Hong Kong. Itu pun menghapuskan long service kita guys. Maka kita tidak berhak menuntut long service kita guys, karena kita memiliki kesalahan sendiri, atau kita nge-break kontrak, atau kita berhenti bekerja dengan bos, itu sama sekali kita nggak bisa nuntut long service kita guys. Oh guys, nih saya udah coret-coret nih berapa sih uang long service yang kita bisa terima kalau kita mengabdi kepada mereka bertahun-tahun guys. Yuk simak video saya. Hai guys, demi kalian nih saya sediain kertas sama bolpen. Ayo kita coba hitung berapa uang long service kita kalau misalkan kita kerja baik-baik sama bos ya guys. Nih hak kalian nih kalau nggak ada masalah sama bos nih. Nah dalam perburuan dalam kamus perburuan nih, kita pekerja nih, hak kita itu adalah 2/3 dari gaji kita guys. Nah kita gajinya 4.000, aduh susah juga ya guys, 630 guys. Nah itu mendapatkan ini dolar, 2/3 nya itu sekitar 3,08666 sekian. Nah kalau masa kerja kita itu 6 tahun, berapa sih long service nya? Yuk, nah 2/3 dari 46 ini kan ini ya, tinggal dikali aja guys, tinggal dikali 6 tahun. Jadi 2/3 dikali gaji kita 4.630 dolar, nah dikali masa kerja kita 6 tahun guys, nah muncul angka 18.520. nah kalau kita kalikan kurs hari ini itu adalah 1.881 dolarnya guys. Nah jadi dikali ini sekitar celengan kita berapa kalau kita udah kerja 6 tahun nih. Nah celengan kita itu ada 34 juta guys, 817. Nah kapan ini uang ini dikasih? Saat kalian kerja, ini kan 38 juta ya guys. Oke, ini dikasih kalau kalian kerja baik-baik sama bos dan bos kalian sudah tidak membutuhkan tenaga kerja kalian lagi.
Nah, jadi makanya kalau misalkan mau dapat uang long service, kalian harus mengabdi sama bos baik-baik ya guys. Yang pasti tidak mengebreak kontrak sendiri. Kalau saya nih, misalkan saya udah kontrak 4 nih kerja, berarti 8 tahun nih. 2, jadi 2/3 dikali gaji kita, 4630 dolar dikali saya kerja 8 tahun. Misalkan, amin ya guys, ya, sampai sekarang sih alhamdulillah kerjaan saya masih baik-baik. 8 tahun. Berapa sih? Yuk kepo yuk. Nah, ini dari 2/3 4630 kan dapat hasilnya 30 86 ya guys. 66 sekian. Nah, tinggal dikali 8 guys. Nah, muncul angka 24.693 Hong Kong dolar guys. Kalau dikalikan 1880 per 1 dolarnya, berarti insya Allah saya punya celengan uang long service 46.422.000 rupiah. Nah, tuh guys, banyak ya guys ya. Ini sih nggak seberapa guys, dengan pengabdian kita ke mereka selama 8 tahun loh. Makanya kita kerja baik-baik, jangan ada masalah hukum, biarkan mereka yang sudah tidak membutuhkan tenaga kita lagi, maka hak kita akan diberikan guys. Oke? Gimana? Jadi udah paham ya? Jadi hak long service kita adalah 2/3 dari gaji kita dikali masa kerja kita. Banyak, ya banyak guys. Tapi uang segitu itu nggak seberapa dibanding pengabdian kita kepada mereka, yang setiap pagi memberikan sarapan kepada mereka, menyiapkan bekal mereka, membantu mengurus rumahnya sampai bersih, mengurus anaknya, mengurus orang tuanya. Itu nggak seberapa guys, karena kita bekerja itu bertahun-tahun. Kalau uang kita sampai 8 tahun, tadi yang saya tulis itu sampai 46 juta, itu nggak seberapa untuk orang Hong Kong ya guys. Justru mereka bersyukur dan berterima kasih kepada kita karena sudah membantu dan menjadikan bagian keluarga dari mereka. Ya, semoga saya doakan majikan kalian menganggap kalian itu bukan hanya sekedar ART, tapi bagian dari keluarga mereka ya guys. Tanpa kalian, mereka juga akan pincang, maksudnya nggak seimbang. Karena apa? Karena kita juga membantu aktivitas dan kemudahan mereka yang pamer uang segepok, long service saya keluar nih, sehingga menjadikan hati kita merasa cemburu. Jangan ya guys ya. Jadi kalau itu sudah hak kalian, gak akan kemana kok rezeki kalian. Jadi biarkan long service itu menjadikan kejutan jangka panjang kalian. Nanti uang itu bisa kalian manfaatkan ketika bos kalian sudah tidak membutuhkan tenaga kalian, bisa menjadikan modal kalian saat kalian sudah tidak bekerja di Hong Kong lagi guys. Oke? Jadi sampai sini paham ya, apa yang dinamakan uang long service atau long service payment itu apa sih? Ya betul, uang pesangon. Uang pesangon itu ya dikasihnya nanti kalau kalian sudah tidak dibutuhkan bekerja kepada mereka. Oke? Karena saya udah janji ke kalian untuk spill berapa sih uang tiket saya sama uang pengganti cuti saya. Saya itu kan kerja kontrak ke-3 selesai finish. Jadi saya mendapatkan hak cuti sebanyak 21 hari ya guys. Kalau kalian baru bekerja 2 tahun, berarti cuti kalian cuma 14 hari. Kalau misalkan kalian kerja 4 tahun dengan bos yang sama, berarti hak cuti kalian itu 17 hari. Karena saya selesai kontrak ke-3, berarti jatah cuti saya itu 21 hari guys. Nih, karena saya itu ngerasa nggak pulang ke Indonesia, jadi kayaknya mubazir banget kalau saya ngambil libur 21 hari di Hong Kong. Jadi saya memilih untuk bekerja guys. Nah, berapa sih uang ganti cuti saya? Saya gajinya standar guys, masih 4630. Jadi per harinya saya dibayar 155 dolar Hong Kong guys. Jadi tinggal dikali aja 3.255 nih. Nah, berapa ganti uang tiket kita? Uang tiket kita saya dikasihnya yang kata ya guys, tapi dikasihnya cuma 3.745. Nah, bos saya juga menunjukkan sih harga tiket pesawatnya. Nah, kita bersyukur aja guys, di luar sana bos banyak yang tidak menghargai memberikan uang tiket kita ecek-ecek ya guys. Nah, bos saya ini alhamdulillah nih masih menghargai saya dengan digantikan uang tiket sebesar 3.745. Kalau kita berbicara tidak bersyukur, ya ini kecil banget sih guys. Karena apa? Karena ini tiket sejalan kita ya guys. Coba kalau kita pulang ke Indonesia, otomatis dia harus memberikan tiket saya pulang pergi, belum biaya karantina, itu juga uang lagi. Makanya kenapa kalau misalkan kita finish kontrak itu, bos itu suka pusing, karena kalau kita mengambil cuti ke Indonesia, resiko mereka itu banyak. Ya saya ini digantinya dari uang cuti tahunan
sama uang tiket. Saya cuma dikasih 7.000 dolar Hongkong guys. Ini 7.000 dolar Hongkong ini yuk kita kalikan. Kurs kita hari ini 1.890 guys. Saya kurang lebih dapatnya 14 juta guys. Kerja 3 tahun. Kerja 3 tahun. Kerja 3 kontrak. Digantinya uangnya itu 7.000 dolar Hongkong. Ini hasil saya guys, hasil nggak pulang, hasil stay di Hongkong. Karena bos saya itu ada di London, jadi nggak stay bareng sama saya di sini. Jadi uangnya nggak cash guys. Jadi dia itu transfer langsung ke rekening saya. Nih bukti transfernya. Alhamdulillah ya guys ya. Semoga kalian nular nih kebaikan bos saya juga. Bos kalian juga sama-sama baik ke kalian. Jadi saya selalu bersyukur aja guys. Apapun yang saya dapat hari ini, ya ini adalah hak saya. Ya saya syukuri. Banyak di luar sana teman-teman kita yang tidak seberuntung saya. Kalau saya banyak protes itu saya malu guys. Malu karena rezeki ini kan Allah yang punya. Saya cuma diberikan sedikit aja nih dari Allah nih. Alhamdulillah buat saya sih banyak ini. Ya udahlah, syukurin aja. Yang penting bos kita baik sama kita, memberikan kerjaan kita nyaman, memberikan makanan yang layak, memanusiakan kita sebagai manusia. Itu yang paling penting sih guys. Oke guys, mungkin itu aja guys, spill dari pergantian uang tiket saya. Menurut kalian gede nggak nih 3.745 uang tiket saya? Coba komentar. 3.745 tuh kalau dikalikan rupiah itu sekitar 6 juta. Memang mahal guys, perjalanan ke Indonesia Hongkong itu mahal guys. Satu tiketnya 6 juta lebih tuh guys. Terima kasih nih yang udah nyimak video saya sampai selesai. Semoga kalian sehat-sehat dan sukses ya guys. See you next video, bye bye.